وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, saya ingat betul ketika kami di Madinah. Kata khatib Jumat ketika itu, kam minal hujjat. Berapa banyak orang yang haji walam yahujju, tapi tidak berhaji. Bayangkan, berapa banyak orang yang haji atau umroh tapi tidak dikatakan haji atau umroh. Kenapa? Karena mereka datang tidak dengan ilmu. Ibadahnya tidak dengan ilmu. Maka akhirnya aturan-aturan itu dilanggar, tidak dikerjakan, maka tidak dikatakan haji atau umroh. Contoh kecil saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi selalu mengingatkan pada jamaah, jangan takut dengan masalah bacaan. Yang bacaan itu ketika haji atau umroh cuma sikok niat. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umrotan. Tidak bisa masuk itu baik. Sengaja aku niat umroh. Sengaja aku niat haji. Itulah bacaan. Sementara ketika tawaf muter Ka'bahnya, maka tidak ada bacaan khusus. Yang menjadi rukunnya muternya 7 kali itu. Adapun kalaupun tidak bisa bacaannya, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma imanan bika, ya, wa tasdiqan bi kitabika wa fan bi ahdika, hingga akhir. Itu anjuran. Kalaupun tidak bisa, ya sudah. Mano pacak dibaca, ya. Bahkan bila perlu pakai bahasa kita berdoanya tadi. Kalau tidak bisa nih, ya diam baik. Sangkingnya tadi, ya kan? Memang betul pakai alat dibimbing, tapi tidak semua alat itu bisa berfungsi dengan baik. Apalagi kondisi orang yang begitu ramainya. Nah, karena panik, takut, wah, apa bacaan ini? Cak mano ya? Ditakut-takuti pula mungkin oleh kawannya tadi. Ya. Bahkan ada yang bertanya dengan sama-sama dia sama-sama tidak tahu. Ya. Apa yang terjadi? Saya ingat betul ketika saya melontar jumroh. Nanya dengan kawannya, berapa? 21. Lempar sekaligus. Bayangkan tuh, baru sih kok tempat. Untung dia ngomong, dicarikan batu lagi. Ngapa? Betajo dengan sama-sama dia, yang sama-sama juga dekati ilmu tadi. Akhirnya apa yang tadi saya bilang tadi? Kalau karena tidak tahu bacanya tadi, akhirnya bingung. Ya, dia ketinggalan. Ketika ketinggalan, ujungnya orang sudah selesai, dia tinggal 1 putaran. Nyingok kawannya lari pula. Ya kan? Melo sa'i pula. Ya, kemudian ikut tahalul pula. Kapan sampai ke di penginapan di hotel, beberapa hari baru ngomong. Ya. Pecahnya kurang sikok dia tadi. Ngapa? Waktu ketinggalan. Untung dia ngomong. Man dia tidak ngomong. Akhirnya apa? Bagaimana solusinya? Maka harus tawaf lagi, tambah 1 lagi tawafnya. Walaupun sudah seminggu atau berapa hari selama dia masih di situ. Sa'inya diulang. Kenapa? Karena sa'i tidak dianggap sebelum dia bisa menyempurnakan tawafnya. Maka sa'i lagi. Sudah itu baru tahallul. Kemudian baru dia bayar dam. Kenapa bayar damnya? Karena dia labsul muhid. Karena dia mengganti pakaian ihram dengan pakaian berjahit. Beda ya. Bukan tidak boleh ganti baju ihram. Boleh ganti baju ihram itu. Cuma yang tidak boleh itu dia ganti, dilepasnya, digantinya dengan pakaian berjahit untuk laki-laki. Karena dia pakai pakaian berjahit tersebut, maka dia kena dam. Nyembelih kambing. Ini contoh. Ya kan? Berapa banyak untung dia ngomong. Saya tidak tahu dari jutaan umat itu, atau terutama jamaah Indonesia saja, mungkin yang reguler atau yang dia tidak ngomong. Bisa jadi
ada yang kurang tapi dia tidak ngomong. Bedakan rukun haji dengan wajib haji. Rukun haji itu tidak bisa digantikan. Dan siapa yang meninggalkan rukun haji, berarti hajinya tidak dianggap dan tidak ada dam. Tidak bisa diganti dengan dam. Kalau wajib haji, itu ketika dia tidak melakukannya, bisa kena dam karena dia sengaja, tapi tidak kena dam karena dia uzur syar'i. Dan itu bisa dibadalkan. Contoh, melontar. Ya, seperti mabit, melontar, itu namanya wajib haji. Wukuf, makanya orang yang sakit itu dia bawa wukuf walaupun safari. Bagaimana dengan tawafnya? Menggunakan alat, tidak bisa digantikan. Maka kalau dia tidak melakukan itu, balik ke Indonesia tapi dia tidak tawaf, tidak sa'i, berarti hajinya tidak dianggap secara aturannya. Lalu bagaimana pahalanya? Kalau pahala saya tidak bisa mengatakan, karena pahala urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara aturan syariatnya dia belum melaksanakan. Bisa cukup bayar dam? Tidak bisa. Rukun tidak bisa diganti dengan dam. Itu contoh. Ya, itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya pribadi menyaksikan. Ya, mungkin beliau menyaksikan. Terutama ini banyak terjadi mungkin pas haji saja. Ketika di Mina, saya melihat terutama kaum Hawa, ibu-ibu itu wudhunya ini tidak dilepas. Baju tidak disingkap ke. Ini langsung dibasahi. Disiram. Mungkin beliau melihat juga. Disiram ini. Wudhunya. Ini tidak dilepas. Saya bilang hukum dari mana itu? Wudhunya ini yang disiram. Ini tidak dilepas. Kaos kaki diusap. Kaos kaki khuf. Kaos kaki bukan khuf. Karena dia ada pori-pori. Khuf itu ada alat tertentu. Pakaiannya tertentu. Walaupun mungkin ada yang mengatakan khuf. Silakan, itu masih khilaf. Ya. Tapi kalau saya tidak mengatakan itu. Karena dia masih ada pori-pori. Ada lobang. Ini disiram ini. Maka saya sekarang lagi mencari di mana keterangan boleh semacam itu. Ada juga yang cuma cukup begini. Ya. Mohon maaf. Bagaimana dengan sholatnya? Yang saya khawatirkan ketika dia wudhu begitu lalu dibawanya tawaf ifadah. Sementara tawaf ifadah adalah rukun. Sementara syarat sahnya tawaf ifadah adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Disiram begini. Saya yakin memahami. Oh, mungkin alasannya karena aurat. Untuk cewek itu kan wajah dengan telapak tangan dan punggung tangan ini bukan aurat. Maka selainnya adalah aurat. Mungkin saya yakin dia memahami. Karena orang ramai dia takut kalau buka ini jadi aurat, Ustaz. Kan begitu. Jadi daripada kami dilihat orang, maka cukup begini. Tidak langsung semerta-merta begitu. Ada aturan hukumnya. Bagaimana aturan hukumnya? Yang pertama, satu, masih ada WC. Dalam WC dia bisa berwuduk. Ada orang bilang nggak boleh wuduk di WC. Saya bilang siapa yang ngomong tidak boleh wuduk di WC? Tidak ada yang menyatakan para ulama tidak boleh wuduk di WC. Atau menjadi sah, tidak wuduknya di WC tidak sah. Yang tidak sah itu kalau dia ngambil banyu kloset itu dah dijadikannya wuduk. Iya. Tapi kalau dia wuduknya di dalam toilet boleh ya boleh. Asal tidak dilafazkan. Niatnya tidak dilafazkan. Baca basmalah tidak dilafazkan. Itu berkaitan dengan etika. Larangan sifatnya makruh ketika kita menyebut nama Allah. Bukan masalah wuduknya. Apalagi kondisi semacam itu. Bisa dalam toilet. Atau cara kedua. Ditutupi oleh kawan-kawannya dulu. Dia berwuduk. Lalu gantian. Atau cara ketiga. Kan dia tuh pakai jilbabnya besar. Ini terjadi juga mungkin di mall-mall. Yang memang wajib. Ya. Tidak menyatukan yang tidak membedakan tempat wudhu. Makanya kalau ada orang ingin bangun musola atau masjid, yang pertama mesti dipastikan WC dan tempat wudhunya. Ya, kalaupun tidak ada atap, tidak ada dinding, ini sudah bisa dikatakan masjid. Tapi ketika orang bikin masjid atau musola, wuduknya gabung lanang betino,
atau tempat wuduknya terbuka sehingga ketika cewek berwuduk auratnya kelihatan, atau WC-nya tadi jadi sikok, itu perbuatan tersebut berarti dia melanggar aturan pembikinan masjid. Maka yang diutamakan WC tadi dengan tempat wuduk tadi secara aturan syar'inya maksudnya. Ya, itu. Ya, baru bikin memperbagi yang lainnya, gedung-gedungnya. Ya, jangan gedungnya bagus, tempat wuduk, tempat WC-nya tidak sesuai dengan aturan syariatnya. Ya, itu contoh.